Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi teori kontingensi, path goal theory, dan Froome-Jagos theory. Terdapat 3 pembahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah 4 klasifikasi perilaku pemimpin. Yang kedua adalah pemimpin partisipasi. Yang ketiga adalah 5 gaya pengambilan keputusan kepemimpinan. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, mampu memahami teori path goal dan Froome-Jagos. Yang kedua adalah mampu memahami 4 klasifikasi perilaku pemimpin dalam path goal theory. Yang ketiga adalah mampu memahami pemimpin partisipasi dalam teori Froome-Jagos. Dan yang keempat adalah mampu memahami 5 gaya pengambilan keputusan kepemimpinan. Teori path goal sendiri adalah pendekatan dalam manajemen yang mengatakan bahwa tugas utama seorang pemimpin adalah meningkatkan motivasi bawahannya untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Dalam teori ini, pemimpin dapat meningkatkan motivasi bawahannya dengan 2 cara. Yang pertama adalah memperjelas alur bawahan. Ini berarti pemimpin bekerja sama dengan bawahannya untuk membantu mereka memahami langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka dan tujuan organisasi. Pemimpin membantu bawahan mengidentifikasi tindakan yang perlu mereka lakukan agar berhasil dalam pekerjaan mereka dan mendapatkan penghargaan dari organisasi. Yang kedua adalah meningkatkan imbalan. Pemimpin juga harus berbicara dengan bawahannya untuk memahami apa yang mereka anggap sebagai imbalan atau penghargaan yang penting. Setiap orang memiliki hal-hal yang berbeda yang mereka nilai dan inginkan sebagai imbalan, seperti pengakuan, bonus, atau promosi. Pemimpin perlu memastikan bahwa mereka memberikan imbalan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bawahannya untuk meningkatkan motivasi mereka. Jadi intinya, pemimpin dalam teori path goal ini bekerja sama dengan bawahannya untuk membantu mereka mengerti apa yang perlu dilakukan untuk sukses dan memberikan imbalan yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga motivasi bawahan untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi dapat meningkat. Dalam teori path goal, karyawan bisa menginginkan 2 jenis imbalan. Imbalan yang pertama adalah imbalan intrinsik, di mana ini adalah imbalan yang berasal dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya adalah rasa kepuasan pribadi, prestasi, atau rasa pencapaian ketika mereka berhasil menyelesaikan suatu tugas. Ini berarti mereka merasa senang dan puas dengan pekerjaan yang mereka lakukan tanpa memerlukan hadiah eksternal. Yang kedua adalah imbalan ekstrinsik, di mana imbalan ini adalah hadiah atau penghargaan eksternal seperti kenaikan gaji, promosi, bonus, atau pengakuan dari atasan.
bawahannya bisa menginginkan imbalan ini sebagai tambahan motivasi atau pengakuan atas usaha mereka. Tugas seorang pemimpin dalam teori path goal ini adalah membuat jalur menuju imbalan tersebut menjadi jelas dan mudah diikuti oleh bawahannya. Artinya, pemimpin harus membantu bawahannya memahami bagaimana mereka bisa mencapai imbalan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Karena hal ini akan meningkatkan motivasi bawahannya. Teori path goal sendiri ini ada 4 jenis perilaku kepemimpinan. Yang pertama adalah supportive leadership, yaitu saat seorang pemimpin menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan pribadi dari tim bawahannya. Pemimpin yang melakukan ini bersikap terbuka, ramah, dan mudah diakses, dan mereka menciptakan lingkungan kerja yang seperti sebuah tim, di mana semua orang dihargai dan diperlakukan sebagai rekan sebaya. Ini mirip dengan pemimpin yang peduli dengan orang-orang atau pertimbangan terhadap individu. Apa sih karakteristik dari supportive leadership? Yang pertama adalah empati. Pemimpin yang mendukung menunjukkan perhatian dan empati terhadap anggota tim. Mereka mendengarkan dengan baik, mencoba memahami perasaan, kekhawatiran, dan pandangan anggota tim, serta merespon dengan sensitif terhadap kebutuhan individu. Yang kedua adalah komunikasi terbuka. Pemimpin mendukung mempromosikan komunikasi yang terbuka dan jujur. Mereka menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses, memastikan bahwa anggota tim merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah atau pertanyaan mereka tanpa takut hukuman ataupun kritik. Yang ketiga adalah keterlibatan. Pemimpin yang mendukung terlibat secara aktif dalam pekerjaan tim dan memberi dukungan yang diperlukan. Mereka dapat membantu anggota tim menyelesaikan tugas, memberikan panduan, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat adalah pemberian dukungan emosional. Pemimpin yang mendukung mengakui pentingnya dukungan emosional dalam lingkungan kerja. Mereka memberikan dukungan saat anggota tim menghadapi kesulitan atau stres, dan mereka dapat membantu mengelola konflik atau ketegangan di dalam tim. Kemudian, bagaimana caranya untuk mencapai supportive leadership? Ada 5 langkah. Yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Berbicara dengan mereka secara teratur dan mendengarkan masalah mereka. Ini berarti sebagai pemimpin, Anda harus aktif berkomunikasi dengan anggota tim Anda secara teratur. Dengarkan masalah mereka, pertimbangkan masalah mereka, dan tunjukkan bahwa Anda peduli dengan apa yang mereka katakan. Yang kedua adalah menunjukkan perhatian dan empati terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Tunjukkan perhatian dan peduli terhadap kebutuhan dan keinginan individu dalam tim Anda. Ini melibatkan mendengarkan dengan empati, memahami perspektif mereka, dan mencari cara untuk membantu mereka mencari tujuan mereka. Yang selanjutnya adalah memberikan dukungan dan motivasi. Yang pertama, memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anggota tim.
Sebagai pemimpin yang mendukung, Anda harus siap memberikan dukungan emosional ketika anggota tim menghadapi tantangan atau stres. Berikan juga motivasi untuk meningkatkan semangat dan produktivitas mereka. Yang kedua adalah memberikan umpan balik positif dan konstruktif. Berikan umpan baik yang positif ketika anggota tim melakukan pekerjaan dengan baik. Selain itu, berikan umpan balik yang konstruktif yang membantu mereka memahami cara meningkatkan kinerja mereka. Yang ketiga adalah membangun tim yang solid. Nah, membangun tim yang solid ini bisa dengan memperkuat hubungan antar anggota tim. Fokus pada membangun hubungan yang kuat antara anggota tim. Ini akan meningkatkan kerjasama, saling percaya, dan kinerja tim secara keseluruhan. Yang kedua adalah mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara anggota tim. Dorong anggota tim untuk bekerja bersama, berbagi ide, dan mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Ini dapat menciptakan tim yang lebih kuat dan efektif. Yang selanjutnya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan. Bisa dengan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk membantu anggota tim meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Identifikasi kebutuhan pengembangan individu dalam tim Anda dan berikan pelatihan atau sumber daya yang sesuai. Yang selanjutnya adalah membantu anggota tim mencapai potensi penuh mereka. Dukung anggota tim dalam mencapai potensi penuh mereka dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Yang terakhir adalah menjaga komunikasi yang terbuka. Bisa dengan pastikan bahwa komunikasi antara Anda dan anggota tim itu selalu terbuka dan jujur. Ini menciptakan lingkungan di mana masalah dan kekhawatiran dapat diatasi dengan baik. Yang terakhir adalah mendorong anggota tim untuk berbicara secara terbuka dan jujur. Dorong anggota tim untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi dengan memberi mereka kepercayaan diri untuk berbicara secara terbuka tentang ide, masalah, dan kekhawatiran mereka. Dengan menerapkan perilaku kepemimpinan yang suportif tadi, pemimpin dapat membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, meningkatkan motivasi dan juga kinerja mereka, serta membangun tim yang solid dan efektif. Directive leadership adalah ketika seorang pemimpin memberitahu bawahannya dengan jelas apa yang harus mereka lakukan. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan ini melakukan perencanaan, membuat jadwal, menetapkan tujuan kinerja, dan mengatur standar perilaku yang harus diikuti oleh tim. Mereka juga menekankan pentingnya patuh terhadap aturan dan peraturan yang ada. Jadi dalam kata sederhana, pemimpin yang bersifat direktif ini adalah pemimpin yang memberikan instruksi yang jelas kepada bawahannya tentang apa yang harus dilakukan. Mereka membuat rencana, jadwal, dan tujuan yang sangat terstruktur, dan mereka mengharapkan agar tim mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan ini mirip dengan pemimpin yang berfokus pada tugas atau yang mengatur tugas-tugas dengan ketat.
Karakteristik directive leadership ini yang pertama adalah memberikan instruksi yang jelas. Pemimpin direktif memberikan petunjuk yang jelas kepada anggota tim tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan kapan melakukannya. Instruksi ini sering bersifat spesifik dan terinci. Yang kedua adalah menetapkan standar kinerja. Pemimpin menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur. Anggota tim diberitahu tentang harapan mengenai kualitas kerja, produktivitas, atau hasil yang diharapkan. Yang ketiga adalah memberikan bimbingan dan pelatihan. Jika anggota tim kurang berpengalaman atau tidak memiliki keterampilan yang cukup, pemimpin direktif akan memberikan bimbingan dan pelatihan. Ini termasuk pengajaran keterampilan yang diperlukan untuk tugas tertentu. Yang keempat adalah umpan balik konstruktif. Pemimpin memberikan umpan balik secara teratur kepada anggota tim. Umpan balik ini dapat berupa evaluasi kinerja, saran untuk perbaikan, atau pujian atas pekerjaan yang baik. Yang kelima adalah kepemimpinan terarah pada tugas. Gaya kepemimpinan ini lebih fokus pada tugas daripada aspek interpersonal. Pemimpin direktif ini cenderung kurang terlibat dalam masalah pribadi atau emosional anggota tim dan lebih fokus pada hasil pekerjaan. Yang terakhir adalah mengatur tugas dan tanggung jawab. Pemimpin mengatur tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Ini mencakup penentuan prioritas, pengorganisasian pekerjaan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan. Lalu, bagaimana langkah-langkah untuk mencapai directive leadership? Yang pertama adalah memberikan instruksi yang jelas. Memberikan instruksi yang jelas mengenai tugas dan prosedur yang harus dilakukan oleh anggota tim. Pemimpin yang bersifat direktif ini akan mengkomunikasikan secara eksplisit apa yang diharapkan dari anggota tim dalam hal tugas dan prosedur yang harus dijalankan. Ini mencakup memberikan panduan langkah demi langkah. Yang kedua adalah menetapkan standar kinerja yang jelas dan terukur. Pemimpin direktif akan menguraikan dengan detail apa yang dianggap sebagai standar kinerja yang dapat diterima. Standar ini harus terukur dan dapat diukur sehingga anggota tim tahu kapan mereka telah mencapainya. Kemudian yang kedua adalah memberikan bimbingan dan pelatihan. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada anggota tim yang kurang berpengalaman. Pemimpin yang bersifat direktif akan memberikan dukungan dan bimbingan ekstra kepada anggota tim yang mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup. Ini bisa berupa pelatihan tambahan, bimbingan, atau pemantauan yang lebih intensif. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu anggota tim meningkatkan kinerja mereka. Pemimpin direktif akan memberikan umpan balik secara rutin dan jelas kepada anggota tim. Umpan balik ini harus berfokus pada perbaikan dan pengembangan kinerja. Yang ketiga adalah mengatur tugas dan tanggung jawab. Mengatur tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan terstruktur. Jadi, pemimpin direktif ini akan menentukan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa dalam tim. Ini mencakup pembagian tugas
dan penetapan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang kedua adalah menetapkan prioritas dan mengatur waktu dengan baik. Pemimpin akan membantu anggota tim untuk mengatur prioritas dan mengelola waktu mereka dengan efisien. Ini penting untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal. Yang terakhir adalah menjaga kontrol dan pengawasan. Menjaga kontrol dan pengawasan terhadap kinerja anggota tim, pemimpin direktif ini akan memantau secara aktif kemajuan pekerjaan dan memastikan bahwa anggota tim tetap berada di jalur yang benar. Yang kedua adalah memastikan bahwa tugas dan prosedur dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemimpin direktif akan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar kualitas dan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan menerapkan perilaku kepemimpinan yang direktif ini, pemimpin bisa memberikan arahan dan kontrol yang jelas kepada anggota tim, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengerjaan tugas atau proyek yang kompleks dan anggota tim yang kurang berpengalaman. Participative leadership. Jadi, kepemimpinan yang partisipasif adalah ketika seorang pemimpin melibatkan bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin yang menerapkan jenis kepemimpinan ini aktif meminta pendapat dan saran dari anggota timnya. Mereka mendorong orang-orang untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Dan seringkali mereka melakukan pertemuan dengan bawahannya di tempat kerja mereka. Jadi pemimpin yang bersifat partisipatif ini adalah pemimpin yang tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk berkontribusi dengan memberikan masukan dan ide-ide mereka. Mereka mengedepankan diskusi kelompok dan mendukung kolaborasi tim, mirip dengan peran pelatih atau pendukung dalam model kepemimpinan Hersey dan Blanchard. Kemudian karakteristik dari participative leadership yang pertama adalah mendorong partisipasi anggota tim. Pemimpin yang menerapkan kepemimpinan partisipatif ini mendorong dan menghargai partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan. Mereka mengajak anggota tim untuk berkontribusi dengan ide, masukan, dan pandangan mereka. Yang kedua adalah mengedepankan kolaborasi. Kepemimpinan partisipatif ini mengedepankan kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim. Pemimpin ini mendukung tim untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan mereka. Yang ketiga adalah menghormati beragam perspektif. Jadi, pemimpin partisipatif ini menghargai beragam perspektif dan pandangan dalam tim. Mereka menyadari bahwa setiap anggota tim ini dapat memberikan wawasan yang berharga. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi komunikasi terbuka. Jadi pemimpin partisipatif ini menciptakan lingkungan di mana komunikasi terbuka dan transparan dianjurkan. Mereka mendengarkan aktif kepada anggota tim, menjawab pertanyaan, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian ada 5 langkah untuk mencapai participative leadership.
Yang pertama adalah membangun budaya diskusi yang terbuka dan jujur. Ya, langkahnya yang pertama bisa mendorong anggota tim untuk memberikan masukan, ide, dan pendapat mereka. Pemimpin yang menerapkan participative leadership ini akan aktif mengundang anggota tim untuk berbagi pemikiran mereka, mengajukan ide, dan memberikan masukan. Mereka akan menciptakan lingkungan di mana semua suara dihargai dan didengarkan. Yang kedua adalah menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan. Pemimpin akan berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anggota tim. Mereka akan berbagi informasi yang relevan dan penting sehingga semua anggota tim dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua adalah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dengan cara memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin akan memberikan ruang bagi anggota tim untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi tugas dan proyek mereka. Ini dapat melibatkan pertemuan tim, diskusi, kelompok, ataupun survei pendapat. Selanjutnya bisa juga dengan memberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh kepada anggota tim. Pemimpin partisipatif akan memberikan tanggung jawab kepada anggota tim untuk mengambil inisiatif dan membuat keputusan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Ini menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi dan kerjasama. Bisa dengan mendorong kolaborasi dan kerjasama di antara anggota tim. Pemimpin akan memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim. Mereka akan menjembatani perbedaan pandangan dan mempromosikan kerja tim yang solid dan efektif. Kemudian yang kedua adalah membangun tim yang solid dan efektif. Dengan menggalang kerja sama, pemimpin dapat membantu anggota tim untuk saling melengkapi dan mencapai tujuan bersama secara lebih efisien. Yang keempat adalah menjaga kontrol dan pengawasan. Bisa dengan menjaga kontrol dan pengawasan terhadap kinerja anggota tim. Meskipun mengajak partisipasi, pemimpin tetap bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kinerja tim. Mereka akan memastikan bahwa tugas dilakukan sesuai dengan standar yang diterapkan. Yang kedua, bisa dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemimpin akan memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh tim tetap sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada dalam organisasi. Yang terakhir adalah memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim. Pemimpin akan memberikan umpan balik secara rutin kepada anggota tim. Ini mencakup umpan balik positif untuk memotivasi dan umpan balik konstruktif untuk membantu anggota tim meningkatkan kinerja mereka. Kemudian, menjaga motivasi dan semangat kerja anggota tim melalui umpan balik yang positif dan pembinaan. Pemimpin dapat menjaga semangat dan motivasi anggota tim agar tetap berkomitmen terhadap tujuan bersama.
Nah, dengan menerapkan perilaku kepemimpinan yang partisipatif ini, pemimpin menciptakan lingkungan di mana keterlibatan, kolaborasi, dan partisipasi anggota tim menjadi nilai utama. Ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik, keterlibatan yang lebih tinggi, dan efektivitas tim yang meningkat. Yang terakhir adalah achievement oriented leadership. Jadi, kepemimpinan yang berorientasi pencapaian adalah ketika seorang pemimpin menetapkan tujuan yang jelas dan menantang bagi tim atau bawahannya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini menekankan pentingnya mencapai kinerja yang sangat baik dan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan hasil kerja dibandingkan dengan kinerja sebelumnya. Mereka juga punya keyakinan kuat pada kemampuan bawahannya dan membantu mereka belajar cara mencapai tujuan yang tinggi. Jadi bisa dikatakan bahwa pemimpin yang berorientasi pencapaian ini adalah pemimpin yang menetapkan target yang ambisius bagi timnya. Mereka sangat fokus pada pencapaian yang berkualitas tinggi dan mendorong orang-orang untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Nah, mereka juga percaya bahwa tim mereka ini memiliki potensi yang besar dan memberikan dukungan agar anggota tim dapat belajar bagaimana mencapai tujuan yang tinggi tersebut. Bagaimana sih karakteristik dari achievement oriented leadership? Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang menantang. Jadi pemimpin dengan achievement oriented ini menetapkan tujuan yang tinggi dan menantang untuk anggota tim. Tujuan ini mungkin lebih tinggi dari yang biasanya diharapkan, mendorong anggota tim untuk berusaha lebih keras. Yang kedua adalah menetapkan standar kinerja yang tinggi. Jadi pemimpin menetapkan standar kinerja yang tinggi dan jelas untuk anggota tim. Mereka mengharapkan hasil yang unggul dan mendukung anggota tim untuk mencapai standar tersebut. Yang ketiga adalah memberikan bimbingan dan dukungan. Meskipun menetapkan tujuan yang tinggi, pemimpin achievement oriented ini juga memberikan bimbingan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan kepada anggota tim. Mereka dapat memberikan panduan tentang bagaimana sih mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah mendorong pengembangan diri. Pemimpin berorientasi pada pencapaian ini mendorong pengembangan diri anggota tim. Mereka merangsang anggota tim untuk mencapai potensi penuh mereka dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ambisius. Yang kelima adalah berfokus pada hasil. Jadi kepemimpinan dengan achievement oriented ini berorientasi pada pencapaian lebih daripada proses. Mereka mengutamakan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah mengatasi tantangan dengan optimisme. Pemimpin achievement oriented ini menghadapi tantangan dengan optimisme dan keyakinan bahwa anggota tim dapat mencapainya. Mereka tidak takut menghadapi hambatan dan mengilhami anggota tim untuk tetap termotivasi. Kemudian, bagaimana langkah-langkah untuk mencapai achievement oriented leadership?
Ada 4 caranya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang sulit tetapi dapat dicapai. Ya, ini dengan cara menetapkan tujuan yang menantang dan dapat dicapai oleh anggota tim. Jadi pemimpin achievement oriented ini akan menetapkan tujuan yang ambisius namun masih dapat dicapai oleh anggota tim. Tujuan yang menantang ini dapat memotivasi tim untuk bekerja lebih keras dan berkembang. Kemudian menetapkan standar kinerja yang tinggi dan terukur. Pemimpin akan menjelaskan secara jelas apa yang diharapkan dari anggota tim dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, standar ini harus dapat diukur sehingga anggota tim tahu kapan mereka telah mencapainya. Yang kedua adalah memberikan bimbingan dan pelatihan. Ini bisa dengan memberikan bimbingan ya kepada anggota tim untuk membantu mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin akan menyediakan sumber daya, bimbingan atau pelatihan yang dibutuhkan oleh anggota tim untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mencapai tujuan. Bisa juga dengan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu anggota tim meningkatkan kinerja mereka. Pemimpin ini akan memberikan umpan balik secara rutin dan jelas kepada anggota tim. Umpan balik ini akan membantu mereka memahami apa yang telah dilakukan dengan baik dan di mana mereka dapat memperbaiki kinerja mereka. Kemudian yang ketiga ada mendorong kolaborasi dan kerjasama. Ini bisa dengan mendorong kolaborasi di antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin akan menjembatani perbedaan individu dalam tim dan mendorong kerjasama. Ini menciptakan sinergi yang memungkinkan tim mencapai tujuan dengan lebih efektif. Selanjutnya adalah bisa juga dengan membangun tim yang solid dan efektif, gitu ya, dengan mendorong kerja sama dan memfasilitasi komunikasi yang baik. Pemimpin bisa membangun tim yang kuat dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kontrol dan pengawasan. Menjaga kontrol dan pengawasan terhadap kinerja anggota tim. Meskipun tujuannya adalah memotivasi dan memberikan otonomi kepada tim, pemimpin tetap bertanggung jawab untuk memantau kemajuan dan kinerja anggota tim. Dan selanjutnya bisa juga dengan memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemimpin akan memastikan ya, bahwa semua usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh tim sesuai dengan standar kualitas dan pencapaian yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dengan menerapkan perilaku kepemimpinan yang achievement oriented ini, pemimpin dapat memotivasi anggota tim untuk bekerja keras mencapai tujuan yang sulit, sambil menyediakan dukungan, bimbingan, dan umpan balik yang diperlukan. Nah, hal ini dapat membantu membangun semangat kerja yang tinggi, meningkatkan kinerja tim, dan juga mencapai hasil yang luar biasa. Dalam beberapa situasi, pemimpin bekerja dengan bawahan untuk membantu mereka memperoleh keterampilan dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan mencapai imbalan yang sudah tersedia. Dalam situasi lain, pemimpin bisa mengembangkan imbalan baru untuk memenuhi kebutuhan khusus para bawahannya. Nah,
Ada 4 contoh bagaimana sih perilaku kepemimpinan itu disesuaikan dengan situasi. Pada situasi pertama, yang seperti kita lihat pada gambar, bawahan ini kekurangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, gaya kepemimpinannya memberikan dukungan sosial untuk mendorong bawahan melakukan perilaku yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan imbalan. Nah, pada situasi kedua, pekerjaan ambigu dan karyawan tidak bekerja efektif. Perilaku kepemimpinan yang bersifat direktif digunakan untuk memberikan instruksi dan menjelaskan tugas sehingga pengikut atau bawahan akan tahu bagaimana melaksanakannya dan mendapatkan imbalan. Kemudian pada situasi ketiga, bawahan merasa kurang tertantang oleh tugas. Maka dari itu, perilaku yang berorientasi pada pencapaian digunakan untuk menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Nah, ini menjelaskan jalan menuju imbalan bagi karyawan. Pada situasi keempat, imbalan yang salah diberikan kepada seorang bawahan dan gaya kepemimpinan yang melibatkan digunakan untuk mengubah ini. Dengan membahas kebutuhan bawahan, pemimpin dapat mengidentifikasi imbalan yang tepat untuk pencapaian tugas. Dalam keempat situasi tersebut, hasil dari penyesuaian perilaku kepemimpinan dengan situasi menghasilkan usaha yang lebih besar dari karyawan dengan menjelaskan bagaimana bawahan dapat menerima imbalan atau mengubah imbalan agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi meskipun jalur path goal ini bisa kompleks, banyak penelitian yang sudah dilakukan ya, memberikan dukungan positif menggunakan model ini untuk menentukan hubungan yang tepat dan membuat prediksi yang akurat tentang hasil karyawan. Mungkin sulit, tetapi 4 jenis perilaku pemimpin dan ide untuk menyesuaikannya dengan kontingensi situasional memberikan cara yang berguna bagi pemimpin untuk memikirkan cara memotivasi bawahannya. Model kontingensi Fromm-Jagow. Jadi model ini memiliki persamaan dengan model-model sebelumnya dalam beberapa aspek dasar, tapi juga memiliki perbedaan penting. Model ini lebih fokus pada cara pemimpin terlibat dalam pengambilan keputusan dan bagaimana tingkat partisipasi ini mempengaruhi kualitas dan tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa faktor situasional yang mempengaruhi apakah pendekatan yang melibatkan banyak orang atau yang otoriter akan menghasilkan hasil terbaik. Nah, model ini dimulai dengan pemikiran bahwa seorang pemimpin menghadapi masalah yang perlu dipecahkan. Keputusan untuk mengatasi masalah tersebut bisa dibuat oleh pemimpin sendirian atau melibatkan beberapa pengikut. Nah, untuk model Fromm-Jagow ini sebenarnya sangat praktis, yang artinya model ini memberikan panduan kepada pemimpin tentang sejauh mana sih bawahan harus terlibat dalam pengambilan keputusan dalam situasi tertentu. Model ini juga terdiri dari 3 komponen utama yang nanti akan kita bahas ya.
yang pertama adalah gaya partisipasi pemimpin. Sejumlah pertanyaan diagnostik untuk menganalisis situasi pengambilan keputusan dan serangkaian aturan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, model ini membantu pemimpin untuk memutuskan bagaimana cara terbaik untuk melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita langsung aja masuk ke leader partisipatif ya, yaitu seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dalam From Jago, yaitu pemimpin yang cenderung mengajak anggota tim atau bawahannya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Mereka ini memandang anggota tim ini sebagai sumber potensial ide dan solusi yang berharga dan ingin memanfaatkan kontribusi mereka. Pemimpin ini berupaya untuk menciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memiliki kesempatan untuk mempengaruhi hasilnya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri pemimpin partisipatif dalam From Jago model gitu ya? Yang pertama ada mengundang partisipatif aktif. Jadi pemimpin partisipatif aktif ini mengundang anggota tim untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Mereka memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk menyampaikan pandangan, ide, dan masukan mereka. Yang kedua adalah memahami nilai keterlibatan. Pemimpin ini memahami bahwa keterlibatan anggota tim bisa meningkat, ya, bisa meningkatkan komitmen terhadap keputusan dan meningkatkan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, mereka menghargai kontribusi dan keterlibatan aktif dari anggota tim. Kemudian yang ketiga adalah mempertimbangkan perspektif beragam. Jadi pemimpin partisipatif ini menghargai perbedaan dalam cara berpikir dan pandangan di antara anggota tim lain. Mereka berupaya untuk mempertimbangkan perspektif beragam ini untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan lebih komprehensif. Kemudian yang keempat adalah memberikan otonomi dan kepercayaan. Jadi pemimpin ini memberikan otonomi dan kepercayaan kepada anggota tim untuk membuat keputusan yang sesuai dengan bidang mereka. Mereka tidak mendikte keputusan, melainkan memberikan panduan dan batasan yang relevan. Kemudian yang kelima adalah mendukung kerjasama dan konsensus. Ya, jadi pemimpin partisipatif ini mendorong kerjasama di antara anggota tim dalam mencapai konsensus. Mereka memfasilitasi diskusi dan perlindungan yang sehat untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah menggunakan metode pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip From Jago model. Ya, pemimpin ini akan mempertimbangkan metode pengambilan keputusan yang sesuai berdasarkan situasi. Mereka dapat menggunakan berbagai pendekatan, mulai dari konsultatif hingga konsensus, tergantung pada tingkat partisipasi yang diperlukan. Nah, perlu juga ya untuk diingat bahwa dalam From Jago model ini, pemimpin partisipatif bukanlah satu-satunya gaya kepemimpinan yang berlaku. Pemimpin juga harus mempertimbangkan karakteristik
karakteristik situasi seperti urgensi, pentingnya keputusan, dan jumlah informasi yang tersedia. Sebelum memilih metode pengambilan keputusan yang paling sesuai, dalam banyak kasus pemimpin partisipatif adalah pilihan yang baik ketika keterlibatan anggota tim diharapkan untuk meningkatkan kualitas keputusan dan tingkat komitmen terhadap pelaksanaan mereka. Nah, selanjutnya ada pertanyaan diagnostik. Nah, bagaimana seorang pemimpin memutuskan gaya pengambilan keputusan mana yang harus digunakan? Nah, tingkat partisipasi keputusan yang sesuai ini tergantung pada sejumlah faktor situasional, seperti tingkat kualitas keputusan yang diperlukan, ya, kemudian tingkat keahlian pemimpin atau bawahan, dan pentingnya agar bawahan berkomitmen pada kebutuhan tersebut. Nah, pemimpin dapat menganalisis tingkat partisipasi yang tepat dengan menjawab 7 pertanyaan diagnostik berikut. Yang pertama adalah signifikansi keputusan. Seberapa pentingnya keputusan ini untuk proyek atau organisasi? Jika keputusan tersebut sangat penting dan diperlukan keputusan berkualitas tinggi untuk keberhasilan proyek atau organisasi, maka pemimpin harus terlibat secara aktif. Pertanyaan kedua, pentingnya komitmen. Seberapa pentingnya komitmen bawahan dalam melaksanakan keputusan ini? Jika implementasi membutuhkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap keputusan, pemimpin sebaiknya melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, keahlian pemimpin. Sejauh mana tingkat keahlian pemimpin terkait dengan masalah tersebut? Jika pemimpin tidak memiliki banyak informasi, pengetahuan, dan keahlian, pemimpin harus melibatkan bawahan untuk mendapatkannya. Yang keempat adalah kemungkinan komitmen. Jika pemimpin membuat keputusan sendiri, apakah bawahan akan memiliki komitmen tinggi atau rendah terhadap keputusan tersebut? Jika bawahan biasanya setuju dengan apapun yang pemimpin putuskan, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan akan kurang penting. Ya. Kemudian yang kelima, dukungan kelompok untuk tujuan. Sejauh mana sih dukungan bawahan terhadap tujuan tim atau organisasi yang dipertaruhkan dalam keputusan ini? Jika bawahan memiliki dukungan yang rendah terhadap tujuan organisasi, pemimpin sebaiknya tidak membiarkan kelompok membuat keputusan sendiri. Ya. Kemudian yang keenam, keahlian tujuan. Sejauh mana sih pengetahuan dan keahlian anggota kelompok terkait dengan masalah tersebut? Jika bawahan memiliki tingkat keahlian yang tinggi terkait dengan masalah tersebut, maka lebih banyak tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dapat didelegasikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi tim. Seberapa terampil dan berkomitmen anggota kelompok untuk bekerja sama sebagai tim dalam menyelesaikan masalah. Ketika bawahan memiliki keterampilan yang tinggi dan keinginan yang tinggi untuk bekerja sama secara kooperatif dalam menyelesaikan masalah, lebih banyak tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dapat didelegasikan kepada mereka. Meskipun ya pertanyaan-pertanyaan ini tampak rinci, mempertimbangkan 7 faktor situasional ini bisa dengan cepat mempersempit opsi dan menunjukkan
tingkat partisipasi kelompok yang sesuai dengan pengambilan keputusan. Jadi, leader decision style ini menggunakan 5 tingkat partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan, mulai dari sangat otoriter atau pemimpin memutuskan sendiri hingga sangat demokratis, pemimpin memberi wewenang kepada kelompok. Nah, model ini memberi pemimpin 5 opsi berbeda tentang bagaimana melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dapat memutuskan apakah mereka ingin membuat keputusan sendiri, meminta masukan individu, mengumpulkan ide kelompok, membantu kelompok mencapai tujuan, atau memberikan wewenang kepada kelompok untuk membuat keputusan. Pemilihan gaya ini tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Nah, 5 gaya pengambilan keputusan ini yang pertama adalah decide atau memutuskan. Jadi dalam gaya ini, pemimpin mengambil keputusan secara tunggal tanpa melibatkan anggota tim atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan ini biasanya berdasarkan pada pengetahuan, otoritas, atau informasi yang dimiliki oleh pemimpin. Nah, situasi yang cocok pada gaya pengambilan keputusan ini di mana keputusan itu harus segera diambil dan pemimpin memiliki pengetahuan atau wewenang yang diperlukan untuk membuat keputusan yang efektif. Ini digunakan ketika keterlibatan bawahan tidak diharapkan atau praktis. Yang kedua adalah konsultasi individu, di mana pemimpin yang menerapkan gaya ini akan mengambil inisiatif untuk berkonsultasi dengan anggota tim atau bawahannya secara individual. Mereka akan mengumpulkan masukan dan pendapat dari setiap anggota sebelum membuat keputusan akhir. Nah, situasi yang cocok pada gaya ini adalah ketika pemimpin ingin mempertimbangkan perspektif individu dan memahami kekhawatiran atau masukan yang mungkin tidak muncul dalam diskusi kelompok. Ini juga berguna ketika privasi atau kepercayaan adalah masalah. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi kelompok. Dalam gaya ini, pemimpin akan mengumpulkan anggota tim atau bawahan untuk diskusi kelompok. Mereka akan mengundang masukan dan pendapat dari seluruh kelompok sebelum membuat keputusan. Nah, keputusan akhir bisa diambil setelah konsensus atau pemungutan suara. Situasi yang cocok untuk gaya konsultasi kelompok ini adalah ketika keputusan memerlukan dukungan dan komitmen kolektif dari anggota tim. Ini mempromosikan kolaborasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat adalah memfasilitasi. Jadi, pemimpin yang menerapkan gaya ini berperan sebagai fasilitator dalam proses pengambilan keputusan. Mereka memoderasi diskusi dan memfasilitasi kelompok dalam mencapai konsensus atau membuat keputusan bersama. Situasi yang cocok pada gaya ini adalah ketika diperlukan keterlibatan aktif dan kolaboratif dari anggota tim untuk mencapai keputusan yang optimal. Ini digunakan ketika pemimpin ingin memastikan bahwa
semua pandangan dan masukan telah dipertimbangkan sebelum keputusan dibuat. Dan yang terakhir adalah mendelegasikan. Jadi dalam gaya ini, pemimpin memberikan tanggung jawab pengambilan keputusan sepenuhnya kepada anggota tim atau bawahan. Pemimpin hanya memberikan panduan umum atau parameter dalam menjalankan keputusan. Nah, situasi yang cocok dalam gaya ini adalah ketika anggota tim memiliki otonomi, keahlian, dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara independen. Ini bisa mendorong tanggung jawab pribadi dan pengembangan individu. Seperti itu. Jadi setiap gaya pengambilan keputusan ini memang memiliki kekuatan ya dan kelemahan masing-masing. Dan pemimpin yang efektif akan memilih gaya yang paling sesuai dengan situasi dan karakteristik anggota tim atau bawahan. Keterampilan pemimpin yang baik termasuk kemampuan untuk menilai keadaan, mendengarkan, dan mengadaptasi gaya pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau tim. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang suka video ini, mohon untuk like videonya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.